Welcome to Crypto Times. Dan pada episode kali ini guys, gue bakal bahas kenapa market crypto kemarin ngedam atau ngeliquid cukup parah banget ya. Bahkan itu menjadi salah satu liquid terbesar sepanjang sejarah. Dan bakal langsung kita bahas kali ini, apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama adalah dari sisi makro kita bisa lihat di sini ada berita yang mengisyaratkan bahwa Cina melakukan atau memperketat ekspor mineral penting seperti rare earth, graphite, dan material terkait semikonduktor. Ya ini bikin pasar takut guys soal rantai pasok teknologi ke depan. Karena Cina membatasi ekspor mineralnya, otomatis orang yang memproduksi tentang teknologi ke depan itu bakal sangat dibatasi guys. Salah satunya adalah Amerika Serikat gitu. Makanya kenapa Trump meningkatkan atau mengancam tarif 100% ke Cina, ya karena Cina membatasi ekspor mineral tersebut. Sedangkan Amerika butuh nih mineral itu untuk mengembangkan teknologi mereka, guys. Makanya kemarin kenapa ada ancaman kayak gini. Alhasil, terjadilah sebuah crypto liquidation terbesar sepanjang sejarah, alias crypto Black Friday kemarin ya. Ini cukup besar banget loh guys, apalagi ditambah dengan posisi leveraging ya, otomatis itu terjadilah likuidasi yang cukup besar. Ini over 19 billion ya, menurut dari CoinDesk. Kalau kita lihat di sini, ini cukup luar biasa sekali guys. Bahkan bukan cuma market crypto, mungkin kayak Nasdaq ya dan saham-saham juga terkena dampaknya gitu karena isu kemarin. Cuma baiknya kemarin Trump udah mereda dan dia berstatement gitu di aplikasi yang namanya Truth, dan itu gue udah share di Discord ya kalau nggak salah. Kita cek. Nah, kemarin gue ada di share juga di sini tentang makro update. Si Trump langsung redam nih gejolak perang dan ancaman tarif dia. Dia langsung nulis di, pokoknya intinya nadanya lebih damai dan memicu spekulasi. The escalation, pasar pun merespon lebih tenang gitu. Karena tweet si Trump ini. Don't worry about China, jangan khawatir tentang Cina. Ini akan baik-baik saja kata dia gitu. Makanya dia meredam lah soal mungkin karena dia mengancam kan awal-awal 100% tarif, dan sekarang dia meredam gitu. Karena mereka juga mau nggak mau butuh guys mineral itu buat ngembangin teknologi mereka di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat secara teknikal ya untuk Bitcoin, ini menurut gua selama dia masih ada di range harga sini 105 ya, 102 sampai 105, mungkin bisa di gua gambarin kayak gini. Kenapa gue cukup optimis di sini guys? Kalau kita lihat di weekly chart ya, di sini ada trend yang cukup kuat guys. Ini kita zoom out. Tuh, ini ada trend yang cukup kuat. Ada berapa kali pantulan nih? 1, 2, 3, 4, dan ini 5-nya nih. Harusnya ya. Ini kita nggak tahu nih liquid kemarin apakah termasuk pantulan. Intinya kalau misalkan Bitcoin koreksi, menurut gue ya di range harga sekitar 102 sampai 105, ini merupakan opsi yang cukup bagus untuk Bitcoin melakukan rejection kembali guys, kayak gitu. Bahkan sebelum mencapai area atau di harga 102 sampai 105, mungkin bisa aja dia bounce di area support sekitar sini guys. Ini ada resistance, ini ada support. Ini bisa bounce lagi. Gitu. Dan ketika Bitcoin berhasil reject di sini dan berhasil menembus resisten yang sini, gue yakin dia bakal mencetak ATH baru bahkan ya ketika dia menembus resisten yang cukup kuat. Bisa kita lihat di sini. Kita flashback dulu. Nah, ini dia ada beberapa kali pantulan yang Bitcoin nggak berhasil untuk break guys. Dan di sini juga kemarin ya dia nggak berhasil break. Dia sempat ada wick sedikit ya, fake out. Tapi ternyata harga turun kembali. Dan ini misalkan kalau dia rejection dan naik ke atas bahkan menembus area resisten di area range harga sekitar 120 ya. 122 sampai 125. Menurut gue itu bakal suatu hal yang positif bagi Bitcoin gitu. Bahkan bisa mencetak ATH baru gitu guys. Kurang lebih kayak gitu untuk Bitcoin. Jadi intinya untuk isu kemarin itu udah reda lah menurut gue ya. Karena Trump juga nggak bisa agresif. Dia juga butuh mineral tersebut. Dan Cina bahkan yang berkuasa di sini. Jadi awalnya itu adalah trigger dari China. Terus si Trump ngeresponnya negatif, alhasil terjadilah market dump gitu.
Jadi ke kripto tuh atau ke market khususnya menjadi sentimen yang cukup negatif. Ditambah lagi ada posisi leverage yang numpuk, menjadi likuidasi terbesar sepanjang sejarah di Bitcoin ya kemarin ya, di kripto ya. Jadi kalau kita cek di CoinDesk, ini ada beritanya. Ini gue ambil semua dari GPT ya, jadi biar simple dan kita udah saatnya guys untuk menggunakan GPT gitu. Karena kita tinggal ketik nih apa yang terjadi sekarang, udah muncul semua gitu source-nya. Ya tentunya kita harus konfirmasi dan baca lagi gitu, bukan asal lihat doang. Kayak gitu guys. Jadi cukup simpel lah dengan adanya AI ini. Mungkin juga AI salah satu merupakan teknologi yang akan diunggulkan selama beberapa tahun ke depan, khususnya ya di range tahun sekitar 2027 sampai ke depannya lah. Udah canggih banget. Sekarang aja kalian bisa lihat kan AI kayak apa. Video semua bisa dimanipulasi, bisa diganti semua. Jadi cukup bahaya guys sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau manfaatin, apakah itu kita manfaatin dengan cara baik atau dengan cara yang buruk kayak gitu. Dan yang belum join Discord silahkan join Discord di link deskripsi. Di sini gua kasih gratis guys berita, terus ada info airdrop dan kita bisa saling sharing juga, nanya apakah ini tokennya bagus, apakah ini koinnya bagus ke teman-teman yang ada di internal di dalam sini. Ini semua gratis guys, kalian tinggal klik linknya, join udah, kalian dapat info dasar, kalian dapat modul gratis yang gue bikin. Nah ini udah mau banyak juga analisa teknikal. Setiap hari gue bakal bikin ya, selama gue nggak kenapa-napa. Sosial media kita, terus ini bakal pokoknya kita belajar dari nol sampai bisa intinya gitu. Ini ada berita tuh, ada trade signal juga yang gue kasih kemarin. Udah TP sekitar berapa ya kemarin ya? Sekitar nih Cerebro ya 13,95%. Dan kemarin juga ada sinyal dari PUB, cuma dia nge-weak doang guys, kurang ajar emang nih. Dia nge-weak terus naik 200% dari bottomnya itu. Padahal target gua ini udah kena SL nih, target kita kan di harga 57. Dia nge-weak sampai break di harga 57 baru naik ke atas. Itu sayang banget guys. Dia udah bounce dan gain sekitar 200%. Ya udah mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya guys.